Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlina Widyastuti. Kali ini kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah dalam micro-teaching dan rencana pembelajaran dalam micro-teaching. Langkah pertama dalam siklus pengajaran mikro adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan, terlebih dahulu, Anda menjelaskan siklus pengajaran mikro kepada guru peserta pelatihan. Mereka diberikan penjelasan singkat tentang proses pengajaran mikro, keterampilan yang harus dipraktikkan sebagai bagian dari sesi pengajaran mikro, dan strategi serta persyaratan untuk mengadopsi teknik-teknik ini. Tujuan dan komponen keterampilan juga dijelaskan, biasanya dengan bantuan contoh yang sesuai. Misalnya, jika keterampilan bertanya akan didemonstrasikan, maka peserta pelatihan harus memilih topik yang memungkinkan mereka bertanya di dalam kelas. Setelah menyelesaikan langkah pertama siklus pengajaran mikro, seorang guru kemudian melanjutkan untuk menyampaikan pelajaran dan mendemonstrasikan keterampilannya. Dengan menggunakan contoh yang sama seperti di atas, guru yang mendemonstrasikan keterampilan bertanya akan melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada siswanya sambil menjelaskannya di kelas. Langkah ini berlangsung kurang lebih 5-7 menit. Yang ketiga ada feedback. Hasil dari siklus pengajaran mikro sangat bergantung pada umpan balik yang diterima dari rekan kerja dan supervisor. Setelah pelajaran disampaikan dan keterampilan yang diperlukan telah ditampilkan secara memadai, pengawas memberikan umpan balik rinci mengenai kekuatan dan kelemahan guru peserta pelatihan. Yang keempat, ada rencanakan ulang. Setelah menerima komentar konstruktif dari kelas, peserta pelatihan dapat meninjau kembali rencana pembelajaran mereka dan menerapkan perubahan yang diperlukan berdasarkan komentar yang diterima. Pada tahap perencanaan ulang, peserta pelatihan dapat mengedit atau menambah rencana pembelajaran yang ada atau mengganti seluruhnya dengan rencana baru. Yang kelima ada mengajarkan kembali, di mana setelah perubahan dilakukan pada rencana pelajaran, peserta pelatihan ditugaskan ke kelompok siswa baru. Guru sekali lagi akan mendemonstrasikan keterampilan yang sama kepada kelompok baru ini. Dan yang terakhir ada umpan balik ulang. Setelah menyelesaikan pelajaran, peserta pelatihan sekali lagi menerima umpan balik dengan tingkat detail dan presisi yang sama. Merupakan tanggung jawab supervisor untuk memastikan bahwa peserta pelatihan menerima umpan balik yang memadai dan konstruktif. Apabila ada aspek tertentu yang perlu dikerjakan ulang, maka siklus pengajaran mikro dimulai kembali dari tahap perencanaan. Selanjutnya mengenai rencana pembelajaran dalam micro-teaching. Untuk berlatih pada kegiatan micro-teaching, calon guru perlu membuat persiapan dalam bentuk rencana pembelajaran dengan menambahkan komponen keterampilan yang akan dilatihkan. Rencana ini membantu guru menguraikan isi, struktur, dan penyampaian sesi yang akan datang. Rencana ini terdiri dari yang pertama ada pengaturan waktu, di mana menjelaskan dengan tepat berapa lama akan menggunakan setiap bagian pelajaran dalam hitungan menit jika memungkinkan. Misalnya pengenalan nama guru, bidang studi, dan tujuan dapat memakan waktu sekitar 2 menit. Yang kedua ada kegiatan guru dengan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan di setiap poin pelajaran. Hal ini bisa termasuk pengenalan, demonstrasi, tugas praktis, dan hal lain yang akan melibatkan guru. Yang ketiga ada kegiatan peserta didik. Ini serupa dengan yang di atas tetapi menggambarkan kegiatan apa yang akan dilakukan siswa di berbagai titik pelajaran. Contohnya termasuk diskusi kelompok, teka-teki, atau tugas praktis. Yang keempat ada sumber daya, di mana pengajaran sering menggabungkan berbagai sumber seperti presentasi PowerPoint, paket kerja, video, dan buku teks. Sertakan ini di sini agar tidak dilupakan dalam pelajaran. Yang kelima ada penyertaan. Pembelajaran inklusif memberi setiap orang kesempatan untuk terlibat di semua poin dalam pelajaran. Mengingat hal ini, penting untuk membuat catatan dalam proses perencanaan tentang bagaimana hal ini akan dicapai. Contohnya termasuk mendorong kerja kelompok, sehingga siswa memadukan dan memodifikasi sumber daya untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan semua siswa di dalam kelas. Yang keenam ada metode penilaian. Nah, penilaian dapat membantu menunjukkan bahwa peserta didik telah memenuhi kriteria. Sertakan kuis akhir pelajaran, ujian pilihan ganda, atau observasi selama kegiatan praktis.
Dan yang terakhir ada keterampilan fungsional. Tanamkan literasi, numerasi, dan TIK dalam micro-teaching dan dalam pengajaran secara umum. Jangan keluar dari cara untuk memasukkan ini, tetapi Anda akan menemukan tautan alami misalnya membaca dari buku teks atau menuliskan pemikiran dalam diskusi.